dan itu bagian daripada suksesnya seorang belajar. Dan itulah jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Bisa jadi dengan amal yang mungkin kita anggap itu sepele, tetapi ternyata itu bisa menghalangi keberkahan ilmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dalam adab seorang pelajar, ada seorang santri, adalah bagaimana dia benar-benar membersihkan jiwanya. Membersihkan bagaimana kemudian sudah siap untuk mendapatkan ilmu, dan itu bagian daripada suksesnya seorang belajar. Sebuah nasihat yang sangat apik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bisa kita ambil istifadah, kita bisa ambil manfaat yang sangat besar di dalamnya, di mana beliau menyebutkan bahwa al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, di mana cahaya Allah subhanahu wa ta'ala la yuhdah li'asin, tidak akan diberikan kepada mereka pelaku maksiat, sehingga seseorang yang memiliki hati penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, pastinya akan sulit mendapatkan ilmu. Apalagi di sini adalah kita berbicara bab ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Allah dan Rasulnya. Maka ilmu Allah dan ilmu Rasulnya hanya bisa diterima oleh orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang baik, hati yang terbebas dari semua belenggu kemaksiatan. Dan walaupun di akhir zaman seperti ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah, kita kesulitan untuk kemudian benar-benar terbebas dari maksiat, benar-benar terhindar dari kemudian dosa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tapi minimal jamaah sekalian, minimal kita berupaya dan berusaha untuk menghindari maksiat. Dan itulah jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Kita bisa mendapatkan manfaat ilmu yang besar dari sifat yang kemudian dimiliki oleh para a'imah terdahulu. Ketika mereka belajar, pasti poin yang mereka perhatikan adalah bagaimana hatinya terbebas dari sifat-sifat kedengkian, sifat iri, dan juga termasuk diantaranya adalah amal maksiat. Kita pun juga diingatkan dengan nasihat dari Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 283 Hijriah, di mana salah satu di antara nasihat yang sangat berharga yang beliau sampaikan bahwa haramun ala qalbin, ya, jadi hati kita itu tidak layak begitu, ya, untuk mendapatkan sumber ilmu. Tidak akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu di dalam hati kita ketika kemudian ma fihi syai'un mimma yakrahullahu ta'ala, jika ada sesuatu yang Allah benci yang itu masuk dalam hati kita. Dan ketika berbicara sesuatu yang dibenci, pasti kita pun sadar bahwa banyak hal, ya, banyak faktor. Termasuk diantaranya sesuatu yang Allah benci, bahkan perkara yang Allah haramkan adalah kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat itu akan menjadi batu sandungan untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada rahimakumullah. Orang belajar ilmu agama dengan ilmu alat, ilmu dunia, sama-sama 24 jam belajarnya. Tetapi kalau kemudian orang yang belajar ilmu din dia dibarengi dengan maksiat, sedangkan yang belajar ilmu alat ya sama-sama juga maksiat, kita bisa merasakan, ya, kesuksesan untuk digapainya itu lebih besar adalah orang yang ketika belajar ilmu alat atau ilmu dunia. Kenapa? Ya karena memang bagi mereka yang belajar ilmu alat, ilmu dunia, sambil maksiat, sambil berbuat dosa, ya jalan saja. Ya, asal manjada wajada aja. Dia sungguh-sungguh dia dapat. Tapi untuk ilmu din adalah orang-orang yang benar-benar dia punya hati yang bersih, kemudian hati yang terbebas dari semua kemaksiatan. Dan ini menjadi perhatian kita semua sebagai thalabul ilmi, khususnya di mana kita sedang duduk majelis ilmu. Terkadang kita jumpai di kanan kiri kita sedang ngaji, sedang menulis istifadah dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, tiba-tiba kemudian ada teman kita yang sedang gibah, misalnya. Ya, sedang kemudian bicarakan aib orang lain, sedang membicarakan kemudian keburukan orang lain. Di saat di tengah kita ngaji, ternyata juga ada amalan maksiat. Hati-hati. Ya, bisa jadi dengan amal yang mungkin kita anggap itu sepele, tetapi ternyata itu bisa menghalangi keberkahan ilmu. Maka kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, atba'ut tabiin, generasi salafus soleh, mereka ini sangat perhatikan poin yang pertama sebelum mereka belajar adalah benar-benar bagaimana hatinya itu bebas, hatinya itu bersih dari semua noda-noda maksiat, semua dari bentuk, ya, sesuatu yang Allah benci.
Ya, sebagaimana perkataan daripada Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, bahwa salah satu yang kemudian menjadi penyebab nur Allah tidak akan datang kepada hati kita, cahaya Allah tidak akan kemudian datang kepada kita, adalah di saat kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah ta'ala mudahkan kita semua untuk memiliki ilmu yang baik, ilmu yang berkah, dan ilmu yang bisa memberikan syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.